Selamat pagi, apa kabar? Senang sekali pagi hari ini saya Rio Oliver ya kembali menyapa Anda di program Sehat Pagi. Pemirsa di rumah seperti biasa, kalau setiap hari ini ya, mulai dari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 pagi, kita akan menyapa Anda dengan berbagai macam informasi menarik seputar kesehatan. Dan untuk kali ini kita akan bahas ya seputar kesehatan juga bersama dengan dokter sudah hadir. Dan kita akan juga buka untuk line telepon kepada Anda yang mungkin mau bertanya itu boleh, silakan saja. Anda boleh pilih dua moda telepon ya. Telepon untuk sambungan suara sama telepon buat sambungan WhatsApp ya. 031-20501 atau 0821-3909-6308. Tema kita adalah kutil di kelamin. Itu bahaya nggak sih sebenarnya? Nah, kalau kita lihat ya berdasarkan pengertiannya, sebenarnya kutil ini tidak hanya timbul di daerah kelamin saja, tapi beberapa tempat lainnya juga. Dan siapa tahu untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mengalaminya, kemudian nih Anda bingung, Anda takut, Anda khawatir. Anda boleh dengarkan dulu perbincangan kita, nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang memang belum dibahas sama beliau, ntar nih Anda boleh untuk sampaikan pertanyaan Anda, silakan saja. Dokter Bagus, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini baik. Pertama kali kita ketemu sama Dokter Bagus ya? Iya, pertama kali. Nah, Dokter Bagus adalah merupakan dokter dari Surabaya Skin Center. Beliau merupakan dokter spesialis kulit dan juga kelamin. Anda kalau mau bertanya seputar masalah kutil, tema kita pagi hari ini, atau mungkin topik yang lain yang urgensi banget, Anda kepengen tanya sama beliau yang sesuai dengan tupoksinya, itu boleh sampaikan saja. Dokter, sebelum kita memulai seputar masalah kutil lebih fokus nih ya, saya mau tanya sebentar dulu. Pengertiannya apa? Kutil ini kan nggak hanya ada di kelamin ya? Betul. Kutil ini apa, dokter? Kita kalau ngomong kutil itu adalah suatu pertumbuhan kulit gitu aja sebenarnya. Ya seperti tadi yang Mas bilang, kutil bisa tumbuh dimanapun. Kalau bahasa awamnya mungkin daging tumbuh kali ya, kutil atau daging tumbuh. Kulit yang tumbuh itu ya kutil gitu aja, tapi yang bukan tumbuhnya dari lahir tapi baru muncul beberapa tahun atau beberapa bulan kemarin gitu. Oke, jadi sebenarnya kutil ini merupakan daging tumbuh yang baru muncul beberapa waktu yang lalu. Beda sama tai lalat berarti ya? Beda sama tai lalat harusnya ya. Karena kalau tai lalat kan biasanya memang sudah ada sejak lahir. Betul, dan tai lalat seringnya kan dari warna juga ya. Tai lalat warnanya hitam atau coklat tua ya gitu ya. Tapi kalau kutil tuh tumbuhnya lebih ke gimana ya? Nggak terlalu datar, tapi dia timbul gitu loh. Nah itu kutil lah. Jadi sebenarnya kalau misalkan Anda perhatikan ya, kalau di banyak sekali media-media online ya, kalau Anda ketik kutil sebenarnya bisa kok bedainnya. Kutil ini warnanya hampir sama-sama kayak kulit kan? Mirip dengan kalau kulit. Tai lalat tuh warnanya memang berbeda nih, hitam gitu kan ya. Nah, Dokter Bagus, saat kapan kutil ini disebut berbahaya, itu apa yang menyebabkan dia berbahaya? Lokasinya, karena kan kok pagi hari ini kita spesifik nih, kutil pada kelamin. Apakah kutil yang pada tangan atau di kaki itu nggak bahaya, tapi kalau di kelamin itu bahaya. Kutil pada tubuh itu seringnya tidak berbahaya. Kutil pada kelamin juga sebenarnya seringnya tidak berbahaya. Ada beberapa kutil yang kita curiga keganasan kalau memang dia itu ya nyeri atau berdarah atau malah bikin luka-luka ya seperti, atau sangat besar sekali, itu baru kita curiga itu suatu keganasan gitu. Oke. Jadi intinya gini ya, kalau misalkan kita melihat bahwa dari pengertiannya kutil ini sebenarnya nggak berbahaya, cuma tergantung dari ya kita lihat dulu nih, soalnya nggak bisa kita cuma bicara kutil nggak bahaya, tapi dilihat dari bentuknya dulu dokter ya. Biasanya kita konsultasikan dulu, kira-kira bahaya apa tidak ya, kita lihat dulu memang. Nah, Dokter Bagus, kalau kita ngomongin masalah kutil nih, pemirsa di rumah juga mungkin penasaran. Sebenarnya kapan sih dan kok bisa ya tumbuh kutil gitu kan? Apakah kutil ini memang tumbuhnya karena satu nih hormon, atau yang kedua memang karena pola makan kita nih, banyakan makan telur nih misalkan ya, jadi akhirnya timbullah kutil, tapi nggak ngerti nih ada hubungannya apa enggak, atau memang karena alergi. Jadi ketika alergi memang reaksinya berbeda-beda, akhirnya memunculkan daging yang tumbuh. Kenapa kok bisa tumbuh kutil? Ini jadi kita bahasnya kutil secara umum ya, bukan kutil yang di kelamin ya. Nanti kita fokuskan pada kelamin. Kutil secara umum, kalau kita ngomong kutil secara umum disebabkan karena virus. Walaupun ada juga yang bukan karena virus gitu. Kalau yang virus itu
oleh karena HPV atau Human Papilloma Virus ya, virus papilloma. Tapi ada juga kutil yang tidak disebabkan karena virus. Contohnya yang dia suka muncul ada di leher, di lipatan-lipatan, itu bukan karena virus ya, karena memang lokasinya di lipatan itu yang bikin dia ada desakan akhirnya muncul seperti itu. Cuman sebagian besar kalau kita ngomong kutil itu virus gitu. Jadi memang kalau misalkan sebagian besar kita ngomong masalah kutilnya merupakan virus. Betul. Nah, lalu kemudian kenapa kok ditanyakan bahwa di kelamin ini bahaya apa tidak? Apakah karena ada hubungannya sama HPV tadi? Ya. Atau bagaimana? Kita spesifik ke kelamin itu karena penularannya sebenarnya. Oke. Karena paling sering disebabkan kalau kutil di kelamin karena hubungan seksual. Jadi hubungan seksual yang beresiko sebenarnya, ya multi partner, ya gonta-ganti pasangan, seperti itu yang disebut beresiko. Ya. Jadi bisa muncul, bisa ketularan, entah dapat dari mana muncul kutilnya. Oke, tapi yang saya baca nih dan juga saya dengarkan Dokter Bagus ya, bahwa sebenarnya kutil yang tidak di kelamin saja itu sebenarnya katanya itu juga bisa nular nih, misalkan entah dari keringat, dari sentuhan, itu mitos atau fakta? Itu fakta. Oke. Jadi kutil pada anak-anak itu sering di kaki, kadang juga di tangan, apa di telapak kaki, pegang sana, pegang sini, itu bisa. Jadi apa ya? Caplak kali ya bahasa Indonesia, saya lupa. Kutil ya itu yang di telapak tangan, telapak kaki, kadang kena di wajah, jadi bisa menular memang. Oke, nah jadi ada sendiri ya bahwa memang kalau kita bicara seputar masalah kutil ini kenapa kalau kita bahas spesifik di kelamin, karena memang juga salah satunya dari virus HPV. Betul. Dan itu juga bisa menular karena penularan pada kelamin, kutil pada kelamin itu cukup lumayan beresiko, apalagi buat Anda yang mungkin juga melakukan hubungan seks yang cukup beresiko. Iya. Nah, tapi pada dasarnya kutil walaupun tidak di kelamin itu juga bisa menular, makanya anak-anak biasanya itu banyak mengalami kutil pada kaki. Nah, menularnya karena apa dok? Keringat, sentuhan atau apa? Kalau kutil yang bukan kelamin ya, kalau yang di badan itu sentuhan sering, tapi juga banyak yang penelitian bilang dia itu bisa kena di benda mati misalnya ya. Tapi ini kita ngomongnya yang kutil yang secara umum yang di badan. Makanya mungkin yang sering kena di kaki apa tangan karena memegang atau menginjak sesuatu yang kita tidak jelas apa, akhirnya ketularan lewat situ. Luka sedikit, virus masuk, bisa jadi kutil. Oke, luka sedikit, virus masuk bisa jadi kutil. Iya. Kalau yang pada kelamin dan pada badan kutilnya itu apakah virusnya sama dok? Kan gini, HPV ini kan biasanya menyerang wanita ya, kita tahu ya. Tapi nggak ngerti nih. Itu bagaimana dok? HPV itu kita bilang subtipenya banyak. Virusnya satu, subtipenya banyak. Subtipenya bisa sampai 200-an. Sangat banyak. Jadi ada beberapa sangat banyak tipe, kita pakainya hitung-hitungan 1, 2, 3 sampai sekian. Seperti misalnya yang pada kelamin itu tipenya ada yang sama dengan di badan, tapi juga ada yang berbeda begitu. Ada yang cenderung di badan, ada yang cenderung di kelamin seperti itu. Oke, jadi ini supaya menjadi tidak rancu bahwa HPV ini ternyata ada banyak yang bisa nyebabin kutil sama menyebabkan kanker serviks. Itu beda? Iya, biasanya beda. Kutilnya sama-sama HPV, tapi yang virus strains-nya beda? Iya, beda. Oke. Sama jadi, kayak sekarang kita lagi ngetren corona kan, ya itu kan corona yang sekarang sama corona yang dulu itu virusnya beda gitu aja. Tapi tipenya beda. Tipenya beda, cuma sama gitu. Sama-sama virus HPV atau sama-sama virus flu kalau corona gitu. Kalau ini sama-sama tipe papilloma, tapi beda. Nah, itu dia. Kenapa kok tadi saya memang harus jabarkan dulu mulai dari kutil yang di badan, kemudian kutil yang di kelamin agar supaya bisa di rumah bisa mengikuti dengan baik ya. Soalnya ini memang berbeda pengertiannya kalau Anda nggak pahami secara betul. Entah takutnya Anda juga salah persepsi, salah arti, jadi kita juga makin repot ya. Nah, baru nih segmen kedua kita akan fokuskan lagi pembicaraan kita untuk pagi hari ini. Anda kalau misalkan mau bertanya juga boleh, silakan saja. Tapi kami akan jeda sebentar ya, kami akan kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini.
Semangat sekali ya tim kita pagi hari ini pemirsa di rumah. Kita kalau misalkan berbicara seputar masalah kutil, jadi Anda harus pahami dulu ya. Jadi kutil adalah merupakan sebuah daging tumbuh yang terjadi di permukaan kulit dan juga bisa terjadi di kelamin. Kutil pada kelamin itu disebabkan karena virus ya. Nah, virusnya ini adalah HPV. Tetapi HPV ini ternyata ada banyak nih, HPV A, B, C, D, E, bahkan sampai 200-an HPV tipe-tipenya. Nah, untuk yang menyebabkan kutil ini merupakan HPV yang tipe kesekian, berbeda sama HPV penyebab dari kanker serviks. Betul dok? Betul. Tetapi kalau misalkan ada orang yang menderita kanker serviks, itu apakah juga ada kutilnya? Ya. Jadi kutil nggak serta-merta kanker serviks, tapi kanker serviks kadang ada kutilnya. Betul nggak sih dok kayak gitu kalimatnya? Bisa begitu. Nah. Kita memang menyarankan pada wanita yang muncul kutil, kita sarankan dia untuk pap smear. Pap smear jadi mengambil jaringan sedikit di mulut rahim ya, mulut rahim, agar tahu di situ selnya bagaimana dan juga yaitu bagaimana selnya, apakah terdapat HPV itu. HPV yang sering menyebabkan kanker serviks itu yang tipe 16 dan 18. Nah, seperti itu. Apakah di kanker serviks itu ada kutil? Bisa. Apakah kutil itu bisa menjadi kanker serviks? Bisa. Oke, nah ini kutil yang terjadi pada kelamin, ya. Itu penanganannya seperti apa dok? Apakah memang harus kalau misalkan bahasa medis mungkin di counter kali ya? Oh, iya. Atau cukup disalep doang gitu atau diapakan penanganannya dokter? Intinya kita ingin menghancurkan sebanyak-banyaknya dengan metode apapun. Salep juga itu metode yang menghancurkan. Kauter tadi itu adalah listrik ya, beda listrik dengan energi listrik, atau dengan laser juga bisa, atau dengan bukan laser, bukan kauter, yaitu dengan ya pisau atau gunting, tapi oleh medis pastinya, bukan sendiri ya. Seperti itu. Oke, ini saya akan baca WhatsApp yang masuk beberapa, saya akan pilihkan satu. Selamat pagi dokter, saya mau tanya. Ada dua nih dok ya. Yang pertama, apakah kutil itu ada hubungannya dengan keputihan? Yang pertama. Yang kedua adalah kutil apakah bisa terjadi pada laki-laki? Atau kalau pada laki-laki itu bukan kutil ya dok? Oke. Yang pertama, apakah bisa terjadi keputihan? Bisa. Sering diiringi dengan keputihan memang. Jadi kalau ini kita bicara tentang infeksi menular seksual ya. Jadi range-nya banyak, nggak cuma kutil aja. Jadi kalau infeksi menular seksual pada orang yang dengan hubungan yang resiko multi partner, dia kadang-kadang nggak cuma kena kutil aja, papiloma, tapi juga kena dengan penyakit infeksi yang lainnya. Gitu. Jadi yang contohnya pada wanita keluarnya keputihan, atau kadang-kadang kutilnya sendiri itu kalau banyak bisa mencetus peradangan, akhirnya jadi keputihan. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, terjadi pada laki-laki apakah bisa, atau yang terjadi pada laki-laki itu bukan kutil tapi yang lain gitu? Ini kayaknya alasan aja ya. Iya, jadi kalau pada laki-laki tetap bisa kutil. Tapi kan perempuan virusnya HPV itu berarti bisa buat laki-laki? Bisa, sangat bisa untuk laki-laki. Ya. Nggak cuman perempuan aja, laki-laki juga. Jadi laki-laki bisa kena dan juga mengenai, tertular dan menulari. Oke, baik. Ternyata laki-laki ini juga bisa terkena virus HPV ya, tetapi memang tidak HPV kanker serviks ya dok ya, HPV yang lain ya. HPV yang lain, dia bisa juga jadi kanker penis ya, bisa juga itu loh. Oh oke, baik. Nah dokter, berarti gini, kalau misalkan terjadi kutil pada kelamin, kapan kita harus waspada nih? Ketika misalkan sudah ada kutil tumbuh, lalu kemudian disertai gatal misalkan, atau kutil tumbuh tapi disertai dengan ruam kemerahan ini misalkan, atau yang nggak ada, pokoknya ketika tumbuh kutil langsung ke dokter. Ya, sebaiknya memang kalau tumbuh kutil diperiksakan ke dokter, biar si dokternya juga, biar pasien itu bisa paham ini sebenarnya kutil yang dimaksud dengan dokter itu. Karena kadang-kadang kutil, bentukan kutil yang di kelamin bisa jadi itu bukan HPV, itu yang lain itu loh. Contohnya misalnya ada yang normal, ada juga yang tidak normal, kayak
apa ya, infeksi, kita bilang folikulitis, infeksi di saluran rambut, akar rambut. Jadi dia juga sama bintil juga, cuman dia bentuknya infeksi bakteri, tapi bukan HPV gitu. Jadi harus diperiksakan biar tenang aja, biar yakin aja ini apa sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya ketika muncul kutil pertama langsung udah periksa, Dok? Sebaiknya iya. Itu tumbuhnya kutil pada kelamin itu biasanya satu atau bergerombol gitu, Dok? Bisa satu, bisa bergerombol, bisa berkelompok seperti itu. Oke. Bisa menyebar. Baik, saya akan baca satu lagi ya Mas ya, Dok. Selamat pagi. Pagi. Saya punya kutil di kelamin, saya laki-laki, tapi tidak mengganggu kencingnya. Ya. Usia saya 32 tahun, terima kasih. Tidak mengganggu kencing. Apakah memang itu bisa mengganggu kencing, Dok? Bisa mengganggu kencing kalau kutilnya itu tumbuhnya di saluran kencingnya atau di ujung saluran kencingnya. Jadi bisa aja dia sampai tumbuhnya mungkin seperti menutup salurannya, jadi kan bisa tersumbat juga dan atau tidak nyaman aja pada saat kencing seperti itu. Oke, penanganannya berarti memang harus diambil ya? Harus diambil. Oke, Gitu. nggak bisa kasih salep-salep itu, nggak bisa, memang harus diambil dulu ya? Salep sih bisa. Salep itu ada, kayak oles-oles itu ada. Cuman itu di rumah sakit tetap. Kalau di yang untuk dibawa pasien ada namanya sebenarnya kayak podofilin, itu isinya. Cuman saya cari di sini di Indonesia kayaknya nggak banyak, tuh malah jarang punya ini podofilin ini. Oke, jadi intinya ini untuk Bapak yang bertanya tentang kutil di kelaminnya laki-laki, umur 32 tahun, memang sebaiknya harus diambil saja. Ya, baiknya diambil. Nah, dokter, ini saya juga mau bertanya, misalkan nih dok, kalau terjadi kutil pada kelamin, lalu kemudian pasiennya itu membiarkan aja, biarin aja dah, Pak tunggu aja. Iya. Itu nanti akan bisa bertambah parah atau tidak? Nah, bertambah parahnya ini seperti apa? Nambah lagi kutilnya, atau justru malah juga bisa mengganggu yang lainnya nih? Oke. Itu jadi saya bilang semua bisa terjadi. Secara teori, virus itu akan dihancurkan oleh tubuh. Ya seperti yang sekarang ini corona sebenarnya kan bisa-bisa aja oleh tubuh itu dia hilangkan sendiri. Virus begitu dasarnya. Virus ini jika kena di tubuh akan dihilangkan. Cuman kita tidak tahu berapa lama ini akan hilang sendiri. Iya kalau memang dia setelah terkena dia sama sekali tidak melakukan hubungan seksual dengan siapapun, mungkin aja akan menetap dan tidak terjadi pertumbuhan, dan mungkin bisa aja dia hilang sendiri. Tapi kalau dia tetap berhubungan seksual, ya terkena lagi virus-virus dari tempat lain, ya bisa tambah banyak, bisa tambah tumbuh, atau bisa jadi kalau berubah selnya bisa ke arah keganasan kalau dibiarkan. Oke, jadi sebenarnya kalau tadi saya sudah tanyakan ya bahwa apa resiko-resiko yang dihadapi oleh pasien ketika udah ada kutil tapi dibiarkan, ternyata semuanya bisa terjadi. Iya. Mulai kutilnya tambah banyak, terus kemudian bisa juga kutilnya hilang sendiri. Bisa juga hilang sendiri. Tapi juga ada kemungkinan bahwa akan makin parah. Iya. Seperti itu. Jadi memang mau tidak mau supaya kita tidak kena resiko yang kutilnya tambah parah tadi, itu sebaiknya diperiksakan saja. Nah, tapi dokter, ini rata-rata nih dok. Kutil pada kelamin, itu usianya berpengaruh nggak? Atau setelah menopause nih biasanya baru tumbuh? Kutil pada kelamin yang sering pada usia yang usia produktif, yang dimana hubungan seksual tinggi, yaitu sekitar 20-30-an. Kalau misalkan usia-usia yang sudah menopause, apakah tetap punya bisa saja, karena virusnya tidak mengenal usia sebenarnya. Itu bisa aja. Oke, jadi sebenarnya bisa aja ya, karena virusnya itu nggak mengenal usia. Iya. Kalau di klinik nih dokter, rata-rata pasien diapakan penanganannya ketika kutil pada kelamin terjadi? Ada dua yang kita lakukan, yaitu kita pengolesan cairan namanya trichlor acid, itu cairan asam ya. Kita tutul, dia panas, nanti hancur. Cuman itu harus dilakukan setiap minggu, karena nggak bisa sekali tutul itu langsung hilang. Cara yang kedua adalah pembedahan tadi, yang sering kita lakukan laser. Kita hancurkan langsung hilang kutilnya. Ya udah. Kesempatan untuk tumbuh lagi apakah masih ada? Tetap ada, jadi harus observasi. Oke, baik. Nah, Anda bisa ya sampaikan pertanyaan Anda lewat WhatsApp. Kalau misalkan Anda ketik pertanyaannya lewat WhatsApp, tolong jangan disingkat terlalu banyak.
Yang pertama, yang kedua, tidak usah pakai ucapan selamat pagi. Apakah benar SBO TV? Iya, pasti benar ya. Karena kita hanya operator, jadi tidak ada robot untuk membalas pertanyaan Anda. Langsung aja sampaikan apa pertanyaan Anda, dan kami akan bacakan di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali. Karena WhatsApp-nya ternyata ada banyak, langsung aja nih. Ada telepon yang masuk ya? Nggak ada kan? Oke. Apa bintik hitam seperti tai lalat di wajah, atau di punggung, atau di leher, itu juga dikategorikan kutil, dokter. Jadi segala macam bintik hitam, itu apakah kutil atau tai lalat? Oke. Soalnya kita susah ya mendefinisikan kutil dalam bahasa Indonesia, itu daging tumbuh. Ya mungkin saja kalau kita bilang bahasa awam itu kutil, iya. Tapi apakah kalau itu virus? Belum tentu, gitu aja. Kalau yang di leher, dia di lipatan-lipatan, itu biasanya bukan. Itu hanya pertumbuhan kulit biasa aja, bukan virus. Kalau yang di wajah, itu kita bilang namanya seborrheic keratosis, itu sering berhubungan dengan usia dan sinar matahari. Di punggung juga bisa karena usia, sinar matahari juga bisa. Oke, gitu. Saya tambahkan lagi ya dok ya selanjutnya. Dok, kutil apakah bisa lepas sendiri? Apakah tidak ada jalan lain selain operasi? Disalep saja apa tidak bisa? Kalau pertanyaan gitu bisa-bisa saja. Jadi karena kita tadi bilang virus bisa sebenarnya dieliminasi oleh tubuh, dihilangkan tubuh. Kalau tidak terkena lagi, ya bisa-bisa saja mungkin hilang-hilang sendiri. Dengan salep bisa-bisa saja. Tapi yang dimaksud operasi itu bukan operasi besar kan dok ya, operasi kecil? Enggak juga, operasi kecil mau tinggal 1 biji apa 2 biji mau diambil langsung kan beda ya. Salep dioles butuh waktu baru dia bisa hilang. Operasi misalnya laser, gunting atau pisau, langsung hilang, selesai. Gitu jadi aja. Bukan maksudnya operasi yang dibayangkan gimana? Yang harus tidur di kamar operasi, dibius total atau apa, enggak. Cuman bius suntik di area situ aja, orangnya sadar, terus kita ambil gitu aja. Baik, saya tambah satu lagi, habis itu kita akan ngobrol lagi ya dokter ya. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Umur sekitar 40 tahun, punya andeng-andeng atau tai lalat di sekitar perut. Ukuran diameternya sekitar 1 cm bulat, dan ada rambutnya sedikit. Ya. Andeng-andeng ini ada sejak masih kecil, dan tidak berdarah, juga bertambah besar. Ya. Apakah andeng-andeng ini ada resiko menjadi ganas besok-besoknya? Ya. Saran Pak Dokter nih, dengan laser atau koter aja atau salep, atau apa cara terbaik untuk menghilangkannya? Oke. Kalau dari ciri-cirinya sih, saya rasa itu bukan sesuatu yang ganas ya. Udah dari lahir bentuknya seperti itu, walaupun ada rambutnya itu juga normal-normal saja. Tidak bertambah besarnya signifikan, tidak berdarah, ya tidak gatal juga. Saya rasa jinak. Mau dihilangkan boleh, mau dibiarkan boleh. Tapi sebaiknya kalau tidak yakin, periksa aja. Terus kalau mau dihilangkan gimana? Salep nggak bisa. Bisanya mungkin diambil dengan pisau atau dengan laser bisa. Kalau kauter takutnya dia kurang bersih aja. Gitu. Oke, nah dokter, kita akan kembali ke topik kita tuh pagi hari ini dokter ya. Kutil di kelamin. Ketika misalkan kutil tersebut sudah diambil nih dokter, itu apakah dia punya potensi untuk tumbuh? Ternyata bisa. Nah, tapi potensi untuk tumbuh ini apakah bisa diminimalisir dok? Jadi misalkan nih, bagaimana caranya supaya kutil ini tidak tumbuh tidak hanya di kelamin tapi di kita nih? Kita kudu ngapain sih dok? Apa nggak ada cara yang lain? Nggak ada atau tergantung sama amal ibadah kita, mau tumbuh atau enggak itu terserah mereka gitu, atau ada nih Mas Rio caranya tuh kudu gini gitu? Iya, jadi dari dokternya kayaknya jawabannya nggak ada ya gitu. Jadi gini, kita pastikan sebenarnya gini, semua penyakit menular seksual ya, ini kan kita kategorikan karena di kelamin ya hubungan menular seksual ya, menular seksual. Jadi yang paling aman agar tidak kena yaitu tidak melakukan atau abstinen ya, tidak melakukan hubungan seksual sehingga mendapatkan pasangan yang tetap gitu aja. Ya seperti itu. Kalau sudah ketularan, sudah kena, habis itu diambil, apakah bisa dicegah untuk tidak bisa muncul lagi? Kemungkinannya bisa aja karena virusnya tadi kita sudah ambil banyak, kita butuh tubuh untuk
menciptakan antibodi, kita tunggu aja agar antibodi disekolahin sama tadi bisa terbentuk. Ya harapannya bisa hilang-hilang sendiri, tidak muncul lagi. Cuman tetap jadinya observasi. Jadi ya tidak bisa juga memberikan suatu nutrisi yang pasti ya. Makanan yang sehat aja ya cukup, semoga itu tidak muncul lagi gitu aja. Oke, tapi rata-rata nih dok, berdasarkan pasien-pasiennya dokter Bagus nih gitu kan ya, yang sudah diambil pada kelamin nih, itu keluhannya apa pasca pengambilan? Apakah tumbuh lagi nih ternyata, atau keluhannya gatal-gatal, atau gimana? Atau lebih sensitif nih misalkan? Oh enggak, kalau gatal dan sensitif tidak, tapi kalau dia muncul lagi cukup sering. Itu saya rasa dialami hampir seluruh dokter yang pernah mengambil kutil di kelamin, muncul lagi itu cukup sering. Oke, jadi cukup memang ada potensi muncul lagi dok ya, dan cukup sering. Betul. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Dok, selamat pagi. Saya pernah dikasih salep basitrasin polimixin B. Itu dikasihnya di puskesmas. Ya. Itu apakah bisa tetap digunakan atau bagaimana? Sebaiknya sih tidak. Itu antibiotik, sedangkan ini virus. Beda jadi. Bakteri itu antibiotik jadi buat bakteri, sedangkan ini virus, nggak cocok jadinya. Kecuali si kutil itu ternyata terjadi infeksi karena bakteri ketumpukan, ya bisalah hilang bakterinya tapi virusnya tetap ada, tapi kutilnya tetap ada. Atau mungkin kutilnya bukan yang karena virus yang tadi saya bilang, yang peradangan bakteri di akar rambut, ya mungkin bisa masih pakai itu. Oke. Jadi obat yang ini itu bisa digunakan untuk keadaan tertentu. Karena kutil ini sebenarnya adalah virus. Kalau yang tadi karena bakteri bisa pakai ini. Oke. Nah dok, kutil ya selain karena virus HPV, itu kutil bisa tumbuh karena apa aja sih dok sebenarnya? Paling sering ya tadi virus yang biasanya ditemuin gitu memang nggak ada lagi ya, memang karena virus HPV ini dokter ya? Kalau pada kelamin paling sering Kalau yang tidak itu bisa jadi ini seperti kutil virus, tapi dia bukan, warnanya juga sama-sama sewarna kulit, kecoklatan, timbul juga. Dia itu kita bilang namanya pseudofolikulitis, itu jadi salah cukur. Jadi misalnya cukur rambut kemaluan, yang terjadi adalah rambutnya tumbuhnya tidak ke atas tapi kayak masuk lagi ke dalam, sehingga menjadi kulitnya yang membungkus itu gitu. Jadi seakan-akan itu kutil. Ini saya kok jadi ada kutil, padahal saya nggak pernah ngapa-ngapain gitu ya, seperti itu. Oh ternyata bukan HPV. Oke, baik. Nah dokter Bagus, kalau misalkan pada dewasa sekarang ya, terus kemudian pada pasaran di masyarakat itu kan sekarang banyak dok ya, untuk wanita terutama ya, sabun khusus untuk organ keintiman wanita gitu dok. Itu sebenarnya apakah juga bisa membantu untuk mencegah, kan itu katanya membersihkannya lebih bagus nih gitu. Apakah itu juga bisa membantu nih dok untuk mencegah timbulnya kutil, entah itu timbul lagi atau timbul untuk pertama kalinya. Jadi kalau mandi kan pakai sabun badan nggak baik nih buat wajah, ya kan? Nah, apakah sabun badan ternyata juga nggak baik untuk organ kewanitaan, sehingga resikonya nanti virusnya gampang masuk nih? Gitu. Itu gimana dok? Iya, sabun seperti itu jika sudah terkena tidak banyak membantu, dan kalau mencegah bisa ya bisa tidak, tapi pembuktiannya tidak banyak ya. Apakah sabun misalnya setelah berhubungan seksual habis itu langsung dicuci dengan sabun, tidak bisa seperti itu, tetap aja bisa kena. Oke, baik. Nah selanjutnya saya akan kembali ya untuk di segmen yang berikutnya, tapi intinya sabun untuk organ intim kewanitaan ternyata tidak 100% membantu untuk menanggulangi namanya kutil. Karena memang kutil kembali lagi ini adalah merupakan sebuah virus yang memang bukan kita harus cari penyebabnya apa, tapi bagaimana cara mengatasinya. Oke, kita akan berhenti sebentar, jangan kemana-mana, dan kita akan kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini.
Oke, ini karena segmen terakhir ya, jadi saya akan membacakan beberapa WhatsApp yang masuk. Dok, tapi yang ini tidak ada hubungannya sama kutil, cuman ada hubungannya sama kelamin. Mungkin ibunya urgensi menanyakan. Assalamualaikum dok, saya mau tanya, saya ibu yang berusia 52 tahun. Kenapa ya kemaluan saya kok tambah membesar dalam setahun ini? Ya sebenarnya tidak terlalu besar sih, tapi lama-lama bertambah agak besar dan kadang-kadang itu menjadi gatal. Kadang-kadang menjadi gatal. Ya oke, itu kalau seperti itu curiganya sih gimana ya? Semakin bertambah usia, kadang terjadi suatu kelainan memang antara kelenjarnya semakin menurun, dia semakin kering, bisa aja jadi semakin gatal. Ya, ini saya bilang bisa aja karena kita harus periksa dulu. Saya cuma duga-duga aja. Dugaan-dugaan sementara. Karena dia gatal, digaruk, mungkin menjadi agak bengkak, ya, jadi seakan-akan terlihat semakin besar, ya seperti itu aja. Penolongan pertama untuk ibu bagaimana di rumah ngapain nih? Penolongan pertama jangan membuat tambah rusak, yaitu jangan mencuci-cuci bagian kelaminnya dengan sabun-sabun yang tidak jelas. Artinya ya kalau cuci nggak usah ekstrim sampai di bagian dalam, biasa aja yang bagian luarnya sudah cukup. Ya sudah, cuci dengan suhu airnya juga suhu biasa saja, tidak usah menggunakan semprotan yang tekanan tinggi, jet pump itu tidak usah, ya biasa aja. Jangan merusak, jangan menambah dengan ramuan herbal dan semacamnya, sudah gitu aja. Oke, jadi dibiarkan dulu aja, pokoknya dirawat dengan baik, jangan terlalu ekstrim. Jangan terlalu ekstrim. Ya. Terus periksakan kalau biar kita bisa lihat lebih betul gitu aja. Oke, baik. Jadi seperti itu ya Ibu, semoga membantu. Selanjutnya, Dok, pertanyaannya agak berbeda. Ya. Saya habis kena cacar, tumbuh keloid. Ya. Nah, keloid ini apakah bisa disembuhkan? Dan kalau misalkan saya biarkan, itu apakah berbahaya? Udah. Oh gitu. Keloid bisa disembuhkan. Jadi nanti biasanya kita suntik atau kita kombinasikan dengan laser. Tujuan keloid sembuh itu sebenarnya bukan hilang benar-benar hilang, yang itu datar. Ya udah selesai gitu aja. Kedua tadi apakah berbahaya ya? Kalau dibiarkan? Kalau dibiarkan bisa saja keloidnya tambah besar. Oke. Gitu aja. Karena jadi dengan gesekan keloid tumbukan, gesekan bisa merangsang untuk tambah besar lagi. Oke, jadi keloid ini sebenarnya kalau dibiarkan itu bisa tambah, sangat bisa tambah besar. Oke. Penolongan pertama harus diambil berarti? Kita malah kalau di dokter kulit tidak menyarankan untuk langsung diambil, tapi disuntik dulu aja. Oke, baik. Terakhir ya, pertanyaan saya harus pilih salah satu. Oke, baik. Selamat pagi, dokter. Suami saya umur 47 tahun dan ada kutil di selakangan dan di atas alat kelamin dan di bawah perut. Apakah itu berbahaya, dokter? Ini harus diperiksakan dulu. Apakah benar ini kutil yang virus atau kutil yang bukan virus? Terus bagaimana perjalanan klinisnya? Apakah semakin besar? Apakah tidak? Ya, untuk tahu berbahaya tidaknya sebaiknya diperiksakan. Oke, tapi berarti kutil ini yang dialami oleh suaminya Ibu tadi di 3 tempat lokasi ini memang penyebabnya berbeda-beda? Bisa jadi. Bisa jadi yang satunya virus, yang satunya bukan, atau semuanya virus atau semuanya bukan, belum tahu kita. Oke, baik. Jadi intinya bahwa kalau kita bicara seputar masalah kutil ini yang pada kelamin rata-rata memang disebabkan karena virus HPV, tapi strain yang berbeda lah, tipe yang berbeda. Jadi HPV yang menyebabkan kanker serviks itu berbeda ceritanya dengan HPV yang menyebabkan kutil. Iya, kutil secara umum lah. Nah, rata-rata kalau misalkan terjadi kanker serviks itu biasanya diikuti sama timbulnya kutil. Ya, bisa terjadi begitu. Oke, jadi makanya supaya Anda tidak menduga-duga, takutnya, wah kok ada kutil, saya kena kanker serviks nih. Ternyata cuma kutil aja gitu, tanpa diikuti sama kanker serviks, periksain aja. Dan kalau misalkan kutil dibiarkan, itu kemungkinannya ada banyak. Bisa hilang sendiri iya, bisa muncul temennya iya, bisa tambah besar juga iya. Lalu kemudian tadi ada yang menanyakan bahwa salep yang diberikan oleh salah satu puskesmas di tempat beliau
yang namanya sudah saya sebutkan tadi itu berarti berbeda karena salep itu untuk bakteri, Betul. bukan karena virus. Betul. Sedangkan kutil ini merupakan penyebabnya karena virus, Betul. jadi berbeda. Tetapi memang ada kutil yang bukan karena virus HPV, makanya lain-lain nih dilihat dulu. Cuma rata-rata kutil karena virus tadi. Iya, betul. Ada pesan dok, silahkan mungkin buat pemirsa di rumah. Oke, jangan ragu-ragu, periksakan ke dokter Anda jika Anda menemukan suatu benjolan atau kutil di bagian tubuh manapun, agar Anda lebih yakin ini sebenarnya apa gitu aja sih. Nah, supaya tidak meragukan para pemirsa di rumah, kalau penanganannya tadi kan diambil nih dok ya, di laser lah, entah di kauter atau di operasi kecil gitu, itu penyembuhannya berapa lama? Cepet sih, palingan 1 minggu kalau yang diambil itu. Beberapa, ya 1 mingguan lah. 1 mingguan ya? Karena tipis aja lukanya. Oke, jadi supaya pemirsa di rumah tidak membayangkan yang aneh-aneh, karena tadi beberapa WhatsApp yang masuk ke operator itu sepertinya menganggap bahwa ini kan operasi di kelamin, bla 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 gitu. Jadi berbeda ya. Ada apa aja dok penanganannya? Laser di klinik ya? Bisa dengan penuturan cairan kimia itu, bisa dengan bedah pisau, bisa dengan bedah listrik, atau dengan bedah laser. Oke, jadi Anda kalau misalkan mau bertanya-tanya langsung boleh ketemu sama dokter Bagus dan juga tim dokter Bagus prakteknya di Surabaya Skin Center. Jadi Anda boleh ke sana, nanti mau ketemu sama dokter Bagus dan juga teman-teman dari beliau itu boleh, silakan saja ditanyakan dulu supaya Anda tidak salah penanganan, karena takutnya kalau makin salah penanganan yang niatnya pengen cepat sembuh malah ntar ada temennya lagi nih kutilnya kan dok ya. Baik, terima kasih banyak dokter Bagus sudah hadir pagi hari ini, semoga informasinya membantu untuk Anda. Jadi kalau sekarang nih ternyata Anda, saudara Anda, teman Anda itu punya kutil di lokasi mana saja, tapi terutama di kelamin itu kudu waspada, karena kalau misalkan dibiarkan kemungkinannya ada banyak. Hilang sendiri bisa, ngajak temannya tumbuh juga bisa, atau nggak ada temannya nih tapi dia sendiri ini jadi lebih besar, itu juga bisa. Atau nularin. Itu dia, karena penularannya juga di hubungan yang beresiko, itu tadi dok ya. Dan nggak hanya kutil yang di kelamin nih, anak-anak juga sering kena kutil karena penularannya juga karena cepat. Nggak hanya lewat hubungan seksual aja, tapi juga lewat sentuhan, keringat, itu juga bisa dok ya. Makanya jaga kebersihan kita. Saya Rio Oliver, terima kasih banyak, selamat pagi. Dan habis ini akan ada program bersama dengan kawan-kawan dari Guruku ya, untuk 6 tingkatan sekolah dasar. Sampai jumpa.